Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Jumpa lagi dengan Kakak Apri ya. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan lewat puji-pujian. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik yang di rumah, tutup mata, kunci tangan, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur atas kasih dan cinta-Mu bagi kami. Di sepanjang minggu yang telah kami lewati, bahkan di hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan kami praktekkan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, adik-adik, puji Tuhan, pastinya adik-adik selalu sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Ya, pada saat ini kita akan mendengarkan sebuah firman Tuhan yang kakak ambil di dalam Markus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-24. Sekali lagi adik-adik yang di rumah buka Alkitab maupun mungkin pakai handphone. Kita buka dalam Markus pasal 11 ayatnya yang ke-24. Kakak akan baca, adik-adik baca di rumah ya. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, jadi tema pada saat ini yaitu percaya bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya, jadi perkataan Tuhan Yesus ini sangatlah luar biasa bagi kita semua ya. Karena dikatakan di sini bahwa apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Mungkin adik-adik akan berpikir dengan kata apa saja. Apa saja. Pasti adik-adik bilang, wah pasti enak loh. Apa saja yang saya minta dan doakan pasti dijawab oleh Tuhan. Wah semuanya saya minta ini pasti dijawab oleh Tuhan. Bukan seperti itu ya. Jadi dalam hal ini adik-adik harus percaya bahwa contohnya kakak akan jelaskan bahwa mungkin adik-adik mendoakan untuk masa depan, karir, mungkin orang tua supaya sehat-sehat. Itu pasti Tuhan jawab ya. Dalam hal ini adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita jangan terpatokan dalam kata yaitu apa saja. Apa saja. Apa saja bukan berarti semua yang kita doakan itu dijawab oleh Tuhan. Bukan seperti itu ya. Tetapi apa yang kita imani, kita yakini dan percayai bukan berarti bahwa kita minta supaya dikasih ini, bukan seperti itu ya. Tapi apa yang adik-adik butuhkan bukan apa yang adik-adik inginkan ya. Kalau adik-adik inginkan pasti banyak. Tapi kalau adik-adik yang adik-adik butuhkan pasti Tuhan jawab. Oleh sebab itu adik-adik harus belajar menanggalkan apa yang adik-adik inginkan. Ya, adik-adik inginkan itu pasti banyak, tapi ada hal yang adik-adik butuhkan. Ya, oleh sebab itu kakak mengajak kepada adik-adik sekalian supaya bagaimana supaya yang kita butuhkan itu, yang adik-adik butuhkan itu bisa dijawab oleh Tuhan. Ya, yaitu harus tetap setia berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Setiap waktu, mungkin setiap hari adik-adik berdoa, mendoakan apa yang adik-adik inginkan dan butuhkan itu. Ya, terlebih yang adik-adik butuhkan. Mungkin sesuatu hal, mungkin kesehatan, itu suatu kebutuhan yang tidak pernah terlepas. Itu semua orang ingin dan butuhkan itu, kesehatan, mungkin karir, masa depan, kan seperti itu. Jadi adik-adik dalam hal ini harus setia berdoa kepada Tuhan, meminta, jangan pernah bosan-bosan, jangan pernah jemu-jemu untuk berdoa. Ya, oleh sebab itu saya mengajak kepada adik-adik ya, tetaplah berdoa. Bagaimana kita meminta sesuatu kalau kita tidak berdoa? Kalau kita minta ke orang tua biar enggak berdoa ya mungkin dikasih. Tapi kalau ke Tuhan satu-satunya cara itu harus berdoa. Bagaimana kita minta sesuatu ke Tuhan kalau kita tidak berdoa? Itu kan salah. Makanya kita harus berdoa.
Kemudian yang kedua yaitu melakukan kehendaknya Tuhan. Ya, melakukan kehendaknya Tuhan. Jadi adik-adik kalau meminta sesuatu yang adik-adik butuhkan, kalau adik-adik tidak melakukan yang Tuhan mau, biar adik-adik berdoa mungkin Tuhan tidak kasih. Karena adik-adik aja tidak mau melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Jadi supaya dijawab oleh Tuhan, makanya adik-adik harus melakukan apa yang Tuhan mau, yang menjadi maunya Tuhan. Jadi bagaimana kalau adik-adik tidak berdoa? Nah ini kan sama dengan bohong. Masa kita, Tuhan saya minta ini, tapi adik-adik tidak pernah berdoa. Tidak pernah berdoa, nah itu kan salah. Jadi adik-adik harus berdoa dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yaitu melakukan firman Allah. Melakukan firman Allah. Jadi adik-adik kebenaran firman Tuhan ini mengajak kita bagaimana cara untuk apa yang kita minta dan doakan kepada Tuhan dijawab, yaitu berdoa. Itu sudah pasti jelas kalau kita mau dikabulkan doa kita, berdoa terus melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan terakhir taat kepada orang tua, ya, dengar-dengaran kepada orang tua. Kalau adik-adik sudah melakukan itu semua, masa depan yang adik-adik doakan, yang adik-adik minta untuk masa depan yang indah, Tuhan pasti sediakan, ya. Jadi adik-adik jangan pernah bosan untuk berdoa dan jangan pernah bosan untuk melakukan kehendak Tuhan dan jangan pernah bosan untuk dengar-dengaran kepada orang tua, apalagi sama Tuhan, ya, adik-adik. Makanya oleh sebab itu untuk doa kita dan dijawab oleh Tuhan seperti yang 3 hal tadi, ya, adik-adik. Tetap semangat, ya, dalam hidup kita, dalam kita meminta kepada Tuhan kita harus semangat, jangan pernah jemu-jemu untuk meminta kepada Tuhan, ya. Oleh sebab itu seperti kakak katakan tadi, memintalah sesuai apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau yang kita inginkan begitu banyak, tapi kalau yang kita butuhkan itu yang sangat yang kita perlukan, Pak. Oleh sebab itu adik-adik supaya bisa terjawab doa-doa yang adik-adik butuhkan, berdoalah kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dan taat kepada orang tua, dengar-dengaran terutama kepada Tuhan, ya. Puji Tuhanlah kebenaran firman Tuhan. Kakak tidak panjangkan, kakak yakin dan percaya adik-adik di rumah menyimak baik-baik kebenaran firman Tuhan ini dan menyimpan di dalam hati dan melakukannya. Nah, firman Tuhan seperti itu, kita harus dengar, simpan dalam hati, terus lakukan. Karena dalam Ibrani bilang apa? Iman tanpa perbuatan itu hakikatnya adalah mati. Ya, jadi kita mau berdoa kalau kita tidak berbuat dan iman juga ada dalam hati kita tapi kita tidak berbuat, ya sama dengan bohong, ya. Jadi akhiri firman Tuhan ini kita akan berdoa. Adik-adik yang di rumah lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu, mengajarkan kami untuk tetap berdoa dalam hari-hari hidup kami. Kami tidak mau bosan, kami tidak mau ragu untuk terus berharap dan berdoa kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, firman-Mu akan terus tertanam dalam hati kami dan kami praktekkan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, berkati kedua orang tua anak-anak-Mu yang di rumah. Biarlah Tuhan terus memberkati, berikan selalu kesehatan, kekuatan, biar tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami akan akhiri firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik yang di rumah tetap semangat, jaga protokol kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan, jaga jarak, ya, cuci tangan, pakai sabun, ya, pakai anestesier, ya, seperti itu, ya. Tetap semangat adik-adik, minggu depan lagi tetap terus melakukan ya seperti ini, ya, kita dengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, sampai jumpa minggu depan, ya adik-adik semua, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.